Lalu bagaimana kondisi banjir di Lampung dan Majene? Sudah ada reporter TV One Pujiansyah di Lampung dan Rasman Abdul Rahman di Majene. Kita ke Puji terlebih dahulu dari Lampung. Selamat pagi Puji, apakah banjir pagi ini sudah mulai surut di sana? Baik, Yohana, dapat saya kabarkan bahwa kondisi banjir saat ini masih terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Bahkan banjir meluas melanda di 3 kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Selatan. 3 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Ketibung, Kecamatan Candipuro, dan Kecamatan Sidomulyo. Banjir ini meluas ke 3 kecamatan, merendam ribuan rumah warga akibat meluapnya sungai yang mengalir di 3 kecamatan tersebut. Pada tadi malam, petugas BPBD, Basarnas, pihak kepolisian dan TNI mengevakuasi warga yang berada di lokasi terjauh dengan menggunakan perahu karet. Petugas gabungan mengevakuasi ibu-ibu, anak-anak, balita dan lansia untuk mengungsi di posko pengungsian yang sudah didirikan oleh petugas gabungan tersebut. Saat ini terdapat sekitar 200 orang warga yang berada di lokasi pengungsian tersebut. Dapat saya kabarkan juga bahwa hujan deras yang melanda Kabupaten Lampung Selatan pada sejak Rabu malam tersebut merendam ribuan rumah warga di 3 kecamatan tersebut. Ketinggian air mencapai hingga 2 meter. Banjir ini juga mengakibatkan 2 orang kakak beradik tewas akibat terseret arus banjir. Saat itu kedua korban sedang bermain air banjir dan terbawa arus sungai yang melintasi kedua korban tersebut. Warga dan petugas langsung melakukan pencarian kedua korban tersebut dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selain merendam ribuan warga serta 2 orang korban, saat ini ratusan pengungsi masih berada di posko pengungsian yang didirikan petugas gabungan. Pagi ini petugas akan melakukan pencarian terhadap warga dan mengevakuasi warga ke posko pengungsian yang lokasinya jauh dari posko pengungsian dengan menggunakan perahu karet. Yohana. Ya, Puji, ini bagaimana sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya banjir di sana? Selain karena curah hujan yang tinggi di sana, apakah ada penyebab lainnya yang mengakibatkan banjir terjadi bahkan hingga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia? Baik, di lokasi ini merupakan lokasi wilayah yang langganan banjir karena di lokasi ini merupakan lokasi alir yang dilintasi oleh aliran sungai Wai Seragi yang bermuara ke aliran sungai besar yaitu Wai Sekampung. Di mana lokasi ini di 3 kecamatan ini dilintasin sungai Wai Seragi tersebut mengalami pendangkalan dan lokasinya memang di lokasi dataran rendah. Arus deras dan hujan yang intensitas yang tinggi menyebabkan ribuan rumah warga terendam banjir. Dapat saya kabarkan juga bahwa banjir kali ini merupakan banjir terparah sejak 10 tahun terakhir yang melanda di kecamatan ini. Yohana. Baik, terima kasih Pujiansyah melaporkan dari Lampung. Kita langsung beralih ke Majene, sudah ada Abdul Rahmat di sana. Selamat pagi Rasman, bagaimana untuk kondisi banjir di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, selamat pagi Yohana dan pemirsa TV One. Dapat saya kabarkan bahwa saat ini banjir yang sempat merendam 7 kelurahan yang tersebar di 2 kecamatan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sudah mulai surut. Banjir yang terjadi pada Kamis dini hari kemarin mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak seperti sekolah, yang komputernya banyak yang hanyut, serta belasan lapak pedagang di Pasar Sentral Majene itu rusak akibat rendam banjir. Selain merusak lapak, barang-barang dagangan pedagang seperti barang dagangan pedagang yang ada di pasar juga ikut rusak karena banjir datang pada saat dini hari, sehingga para pedagang tidak sempat menyelamatkan barang dagangan mereka. Selain merendam rumah, sejumlah ruas jalan protokol di wilayah Kecamatan Banggai dan Banggai Timur juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Dapat saya kabarkan informasi terbaru akibat tingginya intensitas hujan di wilayah Kabupaten Majene. Jumat dini hari tadi terjadi longsor
di wilayah Kecamatan Tubo Sendana yang mengakibatkan jalur lintas barat Sulawesi lumpuh total. Hingga saat ini 2 alat berat yang diterjunkan di lokasi longsor masih berusaha membersihkan material longsor. Ribuan kendaraan dari arah Makassar menuju Mamuju saat ini masih terjebak di lokasi longsor. Demikian Yohana kembali ke studio. Ya, Rasman, lalu berapa rumah yang terdampak akibat banjir hingga saat ini dan juga longsor yang tadi Anda sebutkan baru saja terjadi di sana? Ya, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih melakukan pendataan rumah yang rusak akibat terdampak banjir. Namun dapat kami kabarkan data sementara ada belasan rumah yang rusak serta puluhan lapak pedagang yang rusak tersapu banjir Kamis dini hari kemarin. Untuk longsor di wilayah Tubo Sendana, longsor yang terjadi dini hari tadi adalah longsor yang kedua terjadi dalam 2 hari terakhir. Setelah kemarin juga terjadi longsor dan sempat dibersihkan menggunakan alat berat. Dini hari tadi dan tepatnya pukul 3 dini hari kembali terjadi longsor di lokasi yang sama. Hanya saja petugas yang bersiaga di lokasi tidak berani membersihkan material longsor karena intensitas hujan masih cukup tinggi dan baru pagi ini 2 alat berat yang diterjunkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat berusaha membersihkan material longsor agar jalur lintas barat Sulawesi yang merupakan penghubung satu-satunya Provinsi Sulawesi Barat dan provinsi-provinsi lainnya itu dapat kembali jalur dengan normal. Demikian. Ya, Rasman, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini? Apakah akan menyebabkan terjadinya banjir tambahan lagi atau lebih parah nantinya di sana? Seperti apa prediksi cuaca di sana nanti ke depannya? Untuk pagi ini dari pantauan saya sampai di informasi yang didapat dari wilayah longsor saat ini cuaca cerah, namun hanya saja biasanya di wilayah Sulawesi Barat hujan terjadi pada saat siang hingga malam hari. Jadi warga yang hendak melakukan perjalanan ke wilayah Mamuju maupun sebaliknya ke wilayah Makassar sebaiknya saat ini untuk sementara ditunda. Hal ini disebabkan karena sejumlah titik di ruas jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Mamuju dan wilayah lainnya itu masih tertimbun longsor dan ribuan kendaraan masih terjebak di wilayah tersebut sehingga warga yang hendak bepergian sebaiknya menunda dulu. Demikian. Baik, terima kasih Rasman atas laporan Anda dari Majene dan tadi juga sudah ada Pujian Syah melaporkan dari Lampung. Tentu kita harapkan banjir segera surut hingga warga nantinya bisa beraktivitas kembali dengan normal.